Oktober, setelah sempat menjalani proses sidang di Jakarta, akhirnya Abarzoni resmi dipindahkan kembali ke Nusa Kambangan. Proses pemindahan dilakukan secara diam-diam dini hari dengan pengawalan ketat dari aparat gabungan. Di tengah perjuangan hukumnya yang masih berjalan, Abarzoni kini harus kembali menjalani hari-hari di Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan. Selebtuber, kabar terbaru datang dari Abarzoni yang akhirnya resmi kembali dipindahkan ke Nusa Kambangan setelah proses sidangnya selesai. Kepala Ditjenpas, Rika Aprianti, menjelaskan bahwa Amar bersama 4 warga binaan lainnya dipindahkan sekitar pukul 23.55 malam dengan pengawalan ketat dari Kejaksaan, TNI, Kepolisian, hingga petugas intelijen permasyarakatan. Setelah perjalanan panjang, Amar tiba di Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan sekitar pukul 6.55 pagi dan langsung menjalani pemeriksaan administrasi, pengecekan kesehatan, hingga tes urin. Pemindahan ini disebut sudah sesuai SOP karena sebelumnya Amar memang hanya dipinjamkan sementara di Jakarta untuk menjalani proses sidang dan setelah putusan selesai, maka wajib kembali menjalani pidana di Nusa Kambangan. Ibu, bisa diceritain nggak sih akhirnya Abarzoni kembali ke Nusa Kambangan? Kan kemarin Ibu baru menceritakan akan memulangkan Abarzoni dan teman-temannya untuk ke Nusa Kambangan. Nah itu akhirnya dilaksanakan tadi subuh dengan mana perjalanan aman atau seperti apa nih Bu? Ya, Abarzoni dan 4 warga binaan lainnya sudah dipindahkan jam sekitar pukul 23.55, berarti masih sekitar di pukul 8. Pastinya prosesnya sebelumnya di mana bersama dengan pengawalan kejaksaan dari kejaksaan sendiri, Kejaksaan Jakarta Pusat ya, Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Pusat ya, Jakarta Pusat, selanjutnya bersama dengan TNI, Kepolisian juga, dan juga petugas dari Pengamanan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Abarzoni dan 4 warga binaan lainnya juga pasti pemindahannya sesuai dengan SOP sampai di Nusa Kambangan, khususnya di Lapas Karanganyar sekitar di pukul 6.55 berdasarkan laporan dari Kalapas Karanganyar, dan selanjutnya itu dilakukan prosesi penerimaan. Administrasinya antara lain adalah pengecekan berkas, kesehatan, dan juga tes urin. Untuk warga binaan tersebut selanjutnya ditempatkan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Seperti yang saya sampaikan juga adalah dasarnya adalah surat izin dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dikeluarkan sebelumnya berdasarkan permohonan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk pelaksanaan sidang. Sidang sudah selesai, sudah putus juga. Maka untuk itu Abarzoni dan kawan-kawan kembali menjalankan pidana di Nusa Kambangan. Yang seperti saya sampaikan sebelumnya ya Mbak ya, bahwa hak untuk menolak itu disilakan, artinya tapi kan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sendiri tetap berpegang teguh atau berdasarkan putusan surat izin dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa setelah selesai menjalani persidangan kembali lagi menjalani pidana di Nusa Kambangan, dan itu sudah dilakukan. Dari Kejaksaan Negeri juga sudah mengembalikan setelah proses dari persidangan, mengembalikan lagi Abarzoni dan rekan-rekannya kembali menjalani pidana di Nusa Kambangan, khususnya Lapas Karanganyar. Menariknya lagi nih Selebtuber, pihak Ditjenpas juga menyebut kalau Amar termasuk warga binaan yang cukup kooperatif selama menjalani masa pidana. Amar disebut mengikuti pembinaan dengan baik dan hasil tes kesehatannya juga dinyatakan aman serta negatif narkoba. Karena statusnya masih kategori high risk, komunikasi dengan keluarga tetap diperbolehkan, namun hanya bicara virtual dan terbatas untuk keluarga inti, seperti orang tua, saudara kandung, istri, dan anak kandung. Pihak lapas berharap komunikasi dengan keluarga bisa menjadi motivasi untuk Amar agar terus menjalani pembinaan dengan baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti sekarang ini ada 2 dari warga binaan di lapas terbuka di Nusa Kambangan yang sebelumnya ada di high risk, di one man one cell. Tapi sekarang karena yang bersangkutan itu pembinaan dengan baik dan hasil asesmen juga baik, menunjukkan perilaku, maka yang bersangkutan sampai saat ini
ada di lapas terbuka, di mana di lapas terbuka tersebut yang bersangkutan bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan di lapas terbuka juga itu tidak tanpa jeruji ya. Itu bagian dari kita sebagai proses integrasi kita kepada masyarakat, warga binaan kepada masyarakat, karena pastinya warga binaan nanti akan kembali pada masyarakat. Seperti itu. Sehat. Ya. Sehat Mbak, karena yang tadi saya sampaikan sudah ada pemeriksaan kesehatan, tes urin pun semuanya negatif. Dan bisa kami sampaikan selama menjalani pidana sebelumnya juga di Lapas Narkotika Jakarta mengikuti aturan dengan baik, masuk kategori seperti itu. Bu, kan dosa di Nusa Kambangan sendiri kan kalau di Jakarta kan keluarga masih bisa untuk jenguk. Nah, di Nusa Kambangan sendiri untuk melihat Amar, keadaan Amar seperti apa sih Bu? Karena statusnya high risk, semua warga binaan high risk pasti satu diberikan hak untuk dikunjungi oleh keluarga, tapi dikunjunginya pastinya sesuai dengan aturan di lapas high risk, yaitu tidak bisa tatap muka langsung, secara virtual, ya, secara virtual, dan yang berhak untuk berkomunikasi itu adalah keluarga inti. Keluarga inti itu siapa? Istri, anak kandung, saudara kandung, orang tua, itu yang diberikan hak. Jadi akan diberikan hak itu sepenuhnya terkait dengan berkomunikasi dengan keluarga, pastinya mengikuti aturan-aturan yang berlaku di lapas high risk Nusa Kambangan atau Karanganyar. Paling tidak seminggu sekali Mbak. Sekali lagi, tapi memang itu berdasarkan pertimbangan dari pihak lapas sendiri. Sebisa mungkin hak-hak itu diberikan karena itu bagian dari pembinaan kepada warga binaan. Karena kita berharap dengan komunikasi yang baik dengan keluarga diharapkan menjadi salah satu motivasi kepada warga binaan, khususnya dalam hal ini yang ditanyakan adalah Amar Zoni, menjadi motivasi bersemangat untuk warga binaan Amar Zoni dan warga binaan lain. Di sisi lain nih guys, peluang Amar untuk kembali ke Jakarta ternyata masih terbuka jika nantinya dibutuhkan untuk proses hukum lanjutan. Pihak Ditjenpas menegaskan bahwa selama ada permohonan resmi sesuai aturan, maka Amar bisa kembali difasilitasi untuk hadir di Jakarta. Selain itu, pihak Ditjenpas juga menyinggung soal langkah hukum Amar yang disebut kemungkinan akan mengajukan PK atau peninjauan kembali. Apalagi sebelumnya sempat ramai kabar bahwa Amar juga mengganti kuasa hukumnya demi memperjuangkan langkah hukum berikutnya. Amar Zoni menjadi motivasi bersemangat untuk warga binaan Amar Zoni dan warga binaan lain untuk mengikuti pembinaan, mengikuti aturan yang berlaku sampai dengan ya tadi diharapkan kan memang keluar ya dari situ sampai nanti bebasnya. Kita harapan kita ada tidak mengulangi lagi tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana yang lain. Gitu Mbak. Bu, kan prosesnya Amar sendiri kan masih berjalan nih. Apakah nanti jika diperlukan lagi untuk Amar hadir di persidangan atau dengan yang lainnya, itu akan bisa balik lagi nggak sih Amar ke Jakarta atau menghabiskan waktunya tahanannya di Nusa Kambangan? Ini Mbak, kan pengeluaran Amar Zoni sementara kemarin penempatan di Lapas Narkotika Jakarta kan memang ada surat permohonan dari kejaksaan. Dan disambut oleh Pak Dirjen ada surat keputusan. Berarti kalau memang semuanya sesuai dengan aturan dan memang harus kita memfasilitasi itu, pasti di pihak kami akan memfasilitasi. Kita berikan yang terbaik untuk semuanya. Karena kita berharap hasil yang diberikan pun yang terbaik, baik warga binaan maupun institusi kita dan penegak hukum lainnya. Gitu. Ada, saya udah kirim kok fotonya ke grup-grup media, nggak tahu, kan udah tadi pagi saya kirim ke siapa ya? Aku nggak kirim Bu, aku minta belum dikirim sama Ibu. Oh ya. Yang aku yang kirim link tadi ke Ibu. Iya, nanti saya kirim ya. Bu, izin bertanya. Ya. Bang Amar gimana, itu Mbak? ingin mengajukan banding ya Bu ya? Itu gimana Bu? Jadi atau tidak sih? Kalau banding kan kemarin pengacaranya sendiri sudah menyampaikan tidak ada upaya banding, mungkin PK kali, peninjauan kembali. Kalau peninjauan kembali itu bisa dilakukan sambil dia menjalankan pidana gitu. Itu. Nah, ini kan peninjauan kembali tetap berproses yang tadi disampaikan oleh pengacaranya ya kemarin ya. Gantikan pengacaranya kalau nggak salah. Saya juga lihat dia di medsos gitu kan. Ya berjalan aja, nggak apa-apa. Warga binaan nggak hanya Amar Zoni, banyak juga beberapa warga binaan kita yang memang mengajukan peninjauan kembali. Kini Amar Zoni harus kembali menjalani hari-harinya di Nusa Kambangan, jauh dari keluarga dan sorotan publik.
Meski begitu, perjuangan hukumnya ternyata belum benar-benar selesai karena peluang PK masih terbuka dan harapan untuk mendapatkan keringanan hukuman masih terus diperjuangkan. Selebtubers, kalau menurut kamu nih, apakah Amar benar-benar bisa berubah setelah kembali ke Nusa Kambangan? Dan apakah langkah PK nanti membuka jalan baru untuknya? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar ya guys.